Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Hasanah, mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Babaan, Poncosari, Serandaan, Bandung. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai pertolongan pertama pada luka bakar. Luka bakar dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, baik itu ketika memasak, ketika setrika, maupun ketika mencari sepeda motor. Nah, banyak hal-hal yang kita dengar dalam mengobati luka bakar, salah satunya menggunakan pasta gigi, menggunakan minyak, ataupun tepung terigu. Lalu, apakah sebenarnya tindakan itu benar? Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menangani luka bakar. Luka bakar merupakan kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh adanya sumber panas, contohnya api, air panas, setrika, minyak panas, listrik, dan lain-lain. Luka bakar dibedakan menjadi 3 derajat. Yang pertama tingkat 1 atau superficial burn, yaitu luka bakar yang hanya mengenai lapisan kulit paling luar atau epidermis. Gejala yang timbul biasanya kulit tampak kemerahan, kering, dan terasa sakit. Contohnya luka bakar yang disebabkan oleh sinar matahari. Derajat yang kedua yaitu superficial partial thickness burn. Derajat luka bakar ini dapat dikatakan luka bakar tingkat sedang. Luka bakar tingkat ini terjadi pada lapisan epidermis dan sebagian lapisan dermis atau lapisan kulit yang lebih dalam. Pada derajat ini, gejala yang timbul yaitu kulit akan tampak kemerahan, lecet, melepuh, bengkak, dan terasa sakit. Yang terakhir adalah derajat luka bakar tingkat 3 atau full thickness burn. Kerusakan jaringan pada derajat ini mengenai seluruh lapisan epidermis dan lapisan dermis, atau bisa lebih dalam lagi hingga mengenai lemak, otot, dan tulang. Secara klinis, kulit yang terbakar akan tampak putih dan kasar, namun juga terlihat hangus dan mati rasa. Pada derajat ini, kita sudah tidak bisa merasakan nyeri lagi pada bagian kulit yang terbakar. Banyak mitos-mitos terkait penanganan luka bakar yang sering kita dengar, contohnya menggunakan pasta gigi setelah mengalami luka bakar. Padahal pasta gigi mengandung bahan kimia yang dapat merusak jaringan dan mudahnya timbul infeksi. Jadi, pasta gigi sebenarnya tidak dianjurkan untuk digunakan pada luka bakar. Selain itu, kita juga sering mendengar bahwa menggunakan minyak pada area yang terkena luka bakar dapat menyembuhkan luka bakar. Padahal, dengan menggunakan minyak, area yang terkena luka akan semakin luas. Kita juga pasti pernah mendengar bahwa menggunakan tepung terigu dapat menyembuhkan luka bakar. Padahal, penggunaan tepung ini menyebabkan panas tidak bisa keluar. Selain itu, kita juga pasti pernah mendengar bahwa segera mengoleskan kecap, mentega, dan putih telur apabila mengalami luka bakar. Padahal, hal ini menyebabkan luka sulit dibersihkan dan memperparah terjadinya luka. Lalu, apa yang sebenarnya harus dilakukan ketika mengalami luka bakar? Yang pertama yaitu hindari sumber panas dan lepaskan benda yang dapat menyimpan panas, contohnya baju, perhiasan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus segera mengaliri jaringan yang terkena luka bakar dengan air yang mengalir selama 15-20 menit. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan proses panas dan kedalaman luka menjadi dangkal. Apabila luka bakar yang terjadi hanya sebatas derajat 1, kita hanya perlu mengairi jaringan yang terkena luka bakar dengan air mengalir dan diberikan salep. Namun, apabila luka yang terjadi merupakan derajat 2 dan 3, setelah diberi penanganan pertama, segeralah membalut luka menggunakan kasa steril atau kain bersih. Perlu diingat, jangan memecahkan lepuh karena akan menimbulkan bekas luka. Kita harus segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat setelah diberikan penanganan pertama. Nah, itu tadi video mengenai pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika mengalami luka bakar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi warga Babaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.